Halo, malam semua. Kita mana ya? Oh, oke. Langsung kita mulai aja ya, teman-teman. Selamat malam. Jadi, untuk pertemuan hari ini, kita masuk ke metode pencarian. Jadi, sebelumnya, kalau dari representasi ini, kalau sebelumnya mengenal tentang itu, apa itu artificial intelligence, gimana cara membuat sebuah agen ya, terus gimana cara kecerdasan buatan itu sendiri berpikir. Nah, sekarang, gimana cara mereka melakukan logical thinking gitu atau melakukan proses metode pencarian mereka dalam menemukan solusi itu seperti apa. Nah, di sini ada beberapa metode. Oke lah, di sini terbagi ada dua, yaitu pertama adalah blind search, yang kedua itu heuristic. Nah, di mana blind search itu ada berbagai macam cara gitu dengan menggunakan si blind search atau pencarian buta ini. Yang kedua ini heuristic ini mengenai pendekatan dengan cara mendekati gitu ya. Mana yang paling mendekati dengan goal ya atau tujuannya. Berbagai macam gitu ya, metode pencarian, tapi kita nggak bahas semua. Sini saya ambil dua poin aja. Jadi untuk blind search ini ada BFS atau Breadth First Search sama Deep First Search. Nah kalau heuristicnya itu ada Generate and Test sama Hill Climbing. Oke, nah blind search ya atau disebut uninformed search. Nah jadi pencarian buta ini biasa kita pakai nih kalau ada kasus di mana kita belum ada informasi apapun gitu ya. Jadi untuk menemukan solusinya ya mau nggak mau kita harus memeriksa gitu ya, satu persatu gitu ya, di mana semua informasi secara acak tersebut mana yang merupakan jawaban atau solusi dari permasalahan tersebut. Oke, nah jadi untuk mencari buta ini baru bisa kita ketahui kalau kita tuh udah sampai tujuannya gitu, sampai benar-benar memastikan bahwa pencarian ini adalah solusinya, ya udah ini baru berhenti. Tapi ketika selama pencarian itu nggak menemukan solusinya atau nggak sampai tujuan, ya pencarian ini akan terus dilakukan. Oke, nah ini ya si Blanchard atau pencarian buta ada cukup banyak gitu ya. Di sini ada breadth first search, ada deep first search, ada uniform cost search, ada deep limited search, oke, iteratif segala macam. Nah, tapi sini kita fokus kedua ini aja nih, si BFS atau si DFS ya, saya singkat aja. Oke, nah pertama si breadth first search ini. Oke, nah proses pencarian si base first search ini jadi dia biasa mulai dari simpul pertama ya atau dari level 0 lalu terus gitu ya dia mencari sampai ke tujuan goalnya gitu ya. Misalkan di sini goalnya itu adalah Zika gitu ya. Nah, jadi si BFS ini menggunakan prinsip FIFO atau first in first out dan juga ada sistem antrian gitu. Jadi sebaik apapun gitu pencarian yang ditemukan itu ditemukan ya udah dia bakal mencari satu persatu gitu mana yang diurutkan dari paling atas atau ke bawah gitu ya. First in first out lalu dicari sampai solusinya ditemukan. Oke, mana nih? Pencariannya di sini dia cukup simpel karena dia akan mengecek satu persatu gitu ya, simpulnya secara berurutan dari kiri ke kanan. Oke, nah jadi untuk menemukan kalau solusi yang nggak ditemukan ya udah dia akan ke root berikutnya gitu atau ke pencarian berikutnya. Nah, contoh di sini gitu ya, ada pencarian gitu ya dari node A sampai ke G gitu ya, dan sedangkan goalnya itu ada di D. Nah, si proses pencariannya itu jadi seperti ini. Nah, dimulai dari pencarian pertama. Saya pakai notes saja. Itu siapa itu? Disipan.
Usama, Mik, kamu nyala, Mik. Tadi saya lupaan. Oh, nyari teks. Oke, kita sini. Sini nih ya. Oke, FS. Misalnya kita mau melakukan pencarian gitu ya. Dan goalnya itu misalnya ada di D di ternyata. Jadi dia pencarian nih, pertama iterasi pertama. Itu dia pencarian di A, gitu. Apakah si A ini solusinya atau bukan gitu. Kalau bukan ya udah, dia akan melakukan pencarian lagi. Dia akan melakukan dari A, dia lalu ke B. Dan apakah si B ini solusinya? Dia dari kiri ke kanan ya. Jadi nggak A ke C gitu, harus ke B. Tapi dari A ke B dulu. Apakah B ini solusi atau bukan gitu. Kalau bukan ya udah dilakukan pencarian lagi gitu. Iterasi ketiga. Dari A, dia strip aja dulu. Dia ke B, lalu dia ke C gitu ya. Apakah si C ini solusinya atau bukan gitu ya. Kalau bukan ya udah dia melakukan pencarian lagi gitu ya. Pencarian keempat. Jadi dia dari A, dia ke B, dia ke C, lalu dia ke D gitu ya. Nah, berarti dari sini kita bisa ambil solusinya nih. Nah, berarti bisa kita simpulkan gitu ya, bahwa dengan menggunakan si breadth first search ini, maka untuk menemukan solusinya itu dia melakukan 4 iterasi. Oke. Nah ini ya, jadi kuncinya si BFS ini dia pencariannya tuh selalu dari atas ke bawah. Dari persen bersat dia nggak memperhatikan gitu ya urutan kedalaman dari setiap cabangnya tersebut, dia cukup mana yang lebih dulu ya udah dia akan melakukan pencarian. Oke, nah kalau kita masuk ke deep first search atau DFS, nah si DFS ini sedikit berbeda dari si BFS ini ya. Coba bedanya ini, dia mulai sama dari simpul awal atau simpul ke 0 atau simpul A ya. Nah, jadi terus dia mencari tujuannya gitu ya. Contoh di sini dia bilang goalnya itu adalah ada di simpul J. Nah, dia menggunakan sistem last in first out, jadi atau LIFO. Lalu dia juga menggunakan stack atau tumpukan. Oke. Nah, jadi pencariannya sama di kalau ada apa percabangan dia akan ambil dari paling kiri. Tapi bedanya kalau si BFS tadi setelah kiri bukan solusinya dia akan pindah ke kanan ya. Nah, sedangkan kalau si DFS ini setelah pencarian ke kiri bukan solusi, dia akan cek dulu apakah si misalnya B ini ya dari A dia bukan solusi, lalu dia ke B apakah si B ini solusinya bukan. Kalau bukan ya dia akan cek apakah si B ini punya turunannya gitu ya. Kalau punya ya udah dia akan cek gitu ke si ada dua gitu misalnya, berarti si B ini ada si D dan si E, berarti dia mulai lagi dari sebelah kiri apakah D ini solusinya gitu ya. Kalau bukan dia akan cek lagi apakah si D ini punya turunannya lagi gitu ya. Kalau punya ya udah dia akan cek turunannya gitu apakah si H ini merupakan solusinya gitu. Kalau bukan dia akan cek apakah si H ini punya turunannya. Kalau enggak ya dia akan cek apakah si D ini punya turunan lain si H gitu. Kalau enggak ada ya dia akan naik lagi terus. Oke. Nah ini ya, jadi dilakukan dari satu simpul dari level paling kiri gitu ya. Dan dia akan terus gitu ya, ke level terdalam. Jadi ketika nggak ditemukan solusinya, dia akan terus pencarian paling utama itu ke dalam dulu atau ke bawah. Ketika nggak ditemukan baru di kanan gitu ya. Ketika nggak ditemukan lagi, dia baru naik ke pencarian sebelumnya. Oke, nah ini si BFS ini oke lah. Tadi siang ini tapi nggak apa-apa deh. Nah ini contoh ya. Kita menggunakan si DFS. Oke, nah misalnya ada ini ya pencarian ada solusi nih ada A sampai O, gitu ya. Tapi kita nggak tahu gitu. Solusinya itu ada di data yang mana gitu atau di node ke berapa. Nah, misalnya katakanlah misal goalnya itu ada di M gitu. Dengan menggunakan si DFS ini kita mau tahu nih butuh berapa pencarian. Yang pertama berarti mulainya dari A. Nah, dari si A atau bukan gitu ya. Ketika bukan ya udah kita lakukan iterasi kedua nih. Iterasi kedua itu di mana si A ini ada B dan si C. Lalu mulai dari paling kiri ya. Nah, berarti si akan cek si B ini. Apakah si B ini solusinya? Ketika bukan ya udah dia akan cek apakah si B ini punya turunannya atau punya kedalamannya gitu ya. Ternyata si B ini punya D dan si E gitu. Dia akan cek lagi si D ini ya di iterasi ketiga nih apakah si D ini merupakan solusinya.
Ini saya tulis juga deh. Kayaknya ada deh. Kalau tadi ada mah. Nah, saya copy ini ya. Nah, sini ya. Biar cepat. Oke, nah berarti dia cek ya ke mana dia, kita hapus dulu sini. Nah, ini ya, iterasi pertama dicek si A, apakah si A solusi bukan, lalu dia ketika bukan dilakukan iterasi kedua. Lalu apakah dari A terus ke B ya. Nah, si B apakah si B itu solusinya gitu. Kalau bukan dia akan cek si B ini punya turunan ke D nih. Apakah si D ini solusinya gitu ya. Kalau bukan ya udah dia akan cek lagi di iterasi keempat dengan si D ini masih punya turunan, dia akan cek si H gitu. Apakah si H solusi atau bukan. Ketika bukan ya dia akan cek lagi apakah si H ini ada turunannya atau tidak gitu ya. Ini kita masuk di sini, kita masuk sini kelima ya. Setelah tadi kita akan cek apakah si E ini si E tadi F G H si H ini punya turunan atau enggak ya. Kalau enggak ya udah berarti dia akan cek ke sebelah kanan gitu ya. Nah, sebelah kanan berarti dari A ke B ke D terus ke I gitu. Apakah si I ini merupakan solusinya gitu atau goalsnya. Kalau bukan ya udah dia akan cek lagi ke kanannya gitu. Apakah si D ini punya yang lain gitu atau si I ini sorry, apakah si I ini punya turunannya atau tidak gitu. Kalau nggak ada ya akan cek lagi apakah si D ini punya solusinya lagi ya, dia ke kanan. Kalau nggak ada ya udah dia akan naik lagi gitu ke si B gitu. Si B punya solusi lain nggak nih selain D gitu. Ternyata ada E gitu. Dia akan cek iterasi ke-6 berarti dia masuk ke A ke B lalu dia ke si E. Nah, apakah si E ini solusinya gitu. Ketika bukan ya udah dia akan cek lagi gitu. Apakah si E ini punya turunannya nggak nih? Oh, ternyata dia punya nih, punya J dan K gitu. Dia akan mulai lagi di sebelah kiri. Apakah si J ini solusinya gitu? Ketika bukan ya udah dia akan cek lagi. Apakah si J punya turunannya? Ketika nggak ada ya udah dia pindah ke sebelah kanan lalu di si K. Apakah si K ini solusinya atau bukan ya? Dan kalau bukan dia akan cek lagi. Si K ini punya turunan nggak? Oh nggak punya. Lalu si E ini punya node lain nggak selain J dan K gitu. Ketika nggak ada ya dia akan naik lagi ke si B. Si B ini punya turunan lagi nggak selain apa D dan E gitu. Kalau nggak ada ya udah dia naik lagi ke si A. Si A ini punya solusi lain nggak nih? Selain B gitu. Oh dia ada C. Nah, berarti iterasi ke 9 sini ya. Nah berarti dia masuk ke A dan si C. Terus begitu ya berulang. Apakah si C ini solusinya atau bukan gitu ya. Kalau bukan ya udah dia cek lagi gitu. Si C ini punya turunan. Tadi punya F dan G gitu ya. Apakah balik lagi mulai selalu dari paling kiri. Apakah F ini solusinya gitu. Kalau bukan ya udah dicek lagi si F ini dia punya turunan. Oke, dia punya turunan lagi. Lalu dia cek ya apakah L ini turunannya atau bukan gitu ya. Nah, kalau kalau bukan ya dicek lagi gitu ya si L ini punya turunan atau tidak. Kalau nggak punya ya udah dicek selain si F ini selain L dia punya apa lagi dan dia nyata punya M gitu ya. Nah, kalau nyata si M ini solusinya ya udah pencariannya itu dia berhenti sampai situ. Nah, jadi kalau kita lihat di sini si mana nih? Nah, si pencarian ini untuk menemukan solusinya ini atau mendapatkan goalnya ini si M ini dia itu membutuhkan 12 iterasi. Nah, kalau di sini saya bandingin nih menggunakan si BFS tadi ya. Si BFS itu kan di mana dia dari first in first out ya, dari paling yang pertama lalu dia cek berikutnya dari A, kalau bukan dia ke B gitu, kalau bukan dia ke C, kalau bukan ke D, ke E, ke F, ke terus gitu sampai ke M. Ternyata dia membutuhkan 13 iterasi nih. Oke, nah jadi dari sini kita bisa lihat bahwa untuk mencapai goalnya nih atau menemukan solusinya si M ini kalau menggunakan DFS dia membutuhkan 13 iterasi nih. Tapi kalau menggunakan DFS dia membutuhkan 12 iterasi dan berarti untuk menemukan si solusi ini nih berarti penggunaan DFS itu jauh lebih efisien gitu ya ketimbang menggunakan pencarian BFS. Oke. Wah, ini ya. Jadi untuk menentukan tadi ya manakah metode pencarian yang harus kita gunakan gitu ya ketika menemukan solusi. Kan kita bingung tuh mau pakai BFS atau DFS gitu ya. Nah, jadi ini ada beberapa poin. Yang pertama itu completeness. Apakah si solusi tersebut menjamin adanya solusi atau enggak gitu. Kalau enggak ada berarti itu bukan
pencarian yang paling optimal gitu ya. Lalu kedua, time complexity, berapa lama waktu yang diberikan untuk menemukan solusi tersebut. Lalu space complexity, berapa banyak memori yang dibutuhkan. Dan terakhir, seoptimalnya gitu, apakah solusi itu merupakan solusi yang terbaik. Kalau misalnya ternyata ini kan kebetulan cuma satu ya solusi ya gitu, ada si M. Nah, tapi kalau ternyata tuh temukan ada dua solusi gitu, ada M sama K gitu. Nah, apakah solusi si M ini lebih bagus, sorry kalau misalnya di O gitu, apakah si M ini lebih bagus daripada si O gitu. Oke, nah ini oke, ini perbandingan sebenarnya. Nah, ini kita fokus ke dua ini aja ya, BFS sama DFS. Nah, ini tadi untuk menghitungnya sebenarnya kita nggak perlu buatin tadi table ya, apalagi kalau datanya itu cukup banyak gitu. Kalau tadi sampai ke M aja udah lumayan ya. Udah kita butuh 13 iterasi gitu ya. Cuma kalau datanya ada ribuan gitu atau mungkin lebih banyak, berarti kita mau buat sebanyak apa gitu iterasinya. Oke, nah ini buat ngitung. Jadi buat mengestimasi. Nah, dari segi waktu, tempat, optimality segala macam, apakah ini apa lebih tepat gitu menggunakan BFS atau DFS. Nah, kalian bisa ngecek menggunakan rumus ini aja, di mana B-nya itu jumlah maksimal cabang tree-nya dan D itu kedalamannya itu. Oke, nah ini kita skip. Nah, itu ya. Dua dari untuk menggunakan pencarian buta atau si blind search. Nah, kita masuk ke heuristic search. Heuristic search ini sebenarnya bukan terlahir ya. Karena adanya kelemahan gitu ya pada si blind search ini. Karena tadi kalau itu kalau saya bilang ya, kalau datanya cukup banyak, kita ternyata solusi yang ditemukan itu besar, berarti waktu pencariannya itu akan memakan waktu gitu ya, dan memorinya juga besar, jadi dia nggak akan cocok untuk ke ruang masalah yang besar gitu ya, karena lagi komputer kita, memori kita tuh terbatas memorinya. Nah, berarti solusinya itu kita nggak bisa melakukan menggunakan si blind search ini. Nah, pencariannya itu kita harus melakukan pencarian heuristik. Nah, pencarian heuristik ini biasanya nggak setepat menggunakan blind search gitu ya. Dia cuma bisa menghitung atau mengestimasi gitu ya, suatu simpul tertentu untuk sampai ke tujuan atau mendapati goalnya itu mana yang paling baik gitu ya. Nggak bisa kita mana dari segi optimality-nya itu akan apa nggak sebagus menggunakan si blind search. Oke. Nah, nah ini beberapa metode menggunakan si heuristic search ya. Ada generate and test, ada hill climbing, ada best first search, beda ya. Ada min and max, ada simulated annealing, dan beberapa lagi. Nah, tapi kita fokus ke dua ini aja, generate and test dan hill climbing. Oke, nah generate and test. Nah, generate and test ini sebenarnya cukup simple gitu, karena sesuai namanya gitu, generate and test. Jadi pertama-tama ketika menemukan itu langsung kita generate gitu ya, semua possibility solutionnya, lalu kita tes gitu ya, apakah si ini solutionnya atau enggak. Kalau ketemu ya udah apa pencarian selesai. Oke, kalau enggak ya udah balik lagi gitu ke uh, ke generate possibility. Nah, beda ya dengan si pencarian tadi. Kalau pencarian tadi dia akan mengecek keseluruhnya ya. Ya, kalau ke si generate ini kita nggak ngecek keseluruhnya nih. Jadi sebenarnya di awal-awal dia akan melakukan pemeriksaan dulu nih. Nah, mana yang kemungkinan ini adalah solusinya gitu, possibility solusinya gitu. Walaupun ini cukup rendah atau apa ya, tapi kan data yang akan di generate itu nggak akan sebanyak seluruh data yang kita punya gitu dalam itu. Jadi dicek gitu apakah di solution atau enggak gitu ya. Nah, kalau ternyata enggak ada ya udah di generate lagi gitu possibility solution berikutnya gitu. Dari beberapa possibility itu dicek lagi apakah ada atau enggak. Kalau ada ya udah selesai gitu ya. Solution sudah ditemukan. Tapi kalau enggak ada ya udah di generate lagi gitu ya solusi. Nah, jadi mana sini up. Nah, ini ya enaknya tadi kalau dia a simple problem gitu ya, pertanyaannya cukup simpel, berarti kemungkinan awal kita generate possibility solution-nya itu cukup tinggi gitu. Kecuali dia kompleksitas problemnya itu cukup tinggi, maka ketika kita mau generate itu ya kemungkinan hasil possibility-nya pun juga cukup rendah.
Oke, nah ini sama ya. Jadi nggak efisien buat problem with a large space. Oke, kalau problemnya itu apa ya, cukup rumit atau banyak kemungkinan gitu ya. Jadi generate possibility solution-nya juga akan jadi problem tersendiri gitu ya, buat kita ngebuat solusi sementara gitu dalam pembuatannya. Oke, exhaustion generate and test heuristic. Oke, ini tadi ya, sama kayak saya jelasin. Jadi plannya itu dia buat beberapa list kandidat kayak tadi ya. Dia nggak akan mengambil gitu seluruh data kandidat, dia cuma cukup buat beberapa list gitu ya. Entah dalam perhitungannya, entah random, entah segala macam gitu ya. Nah, dia lalu melakukan gitu ya, generate tes gitu ya, generate and test ke dalam beberapa kandidat tersebut. Kalau enggak, ya udah diambil lagi itu beberapa sampel. Oke, nah ini hill climbing. Hill climbing ini oke, generate and oke. Hill climbing ini merupakan salah satu heuristic function. Jadi sebenarnya buat melakukan estimate gitu ya. Kalau misalnya goalnya itu nggak kita temukan, tapi dia bisa nge-estimate gitu mana yang paling mendekati goal tersebut. Oke, nah jadi nanti itu ketika melakukan prosesnya itu sebenarnya kayak mirip kayak sedang mendaki bukit gitu ya. Jadi awalnya rendah, tapi semakin lama dilakukan pencarian, semakin banyak gitu ya data yang dilakukan pemeriksaan, dia itu akan membentuk grafik kayak sedang menaiki bukit gitu, menaiki gunung, makanya disebutnya si hill climbing ini. Nah, jadi dia merupakan gabungan dari generate and test plus direction to move. Oke, nah algoritmanya mirip kayak generate and test, ya, tapi dia berbedanya di mana ya? Hope goal quit better than current state. Oke lah begini. Ini ya, jadi dia penambahan gitu, satu buah state gitu ya. Misalnya kita ambil sampel, oke, menentukan kandidat terbaik gitu ya. Lalu diambil sampel tuh ya, beberapa sampel dites nih, karyawan A gitu ya. Karyawan A, lalu dilakukan evaluate segala macam, nilainya 70. Sedangkan misalnya kita mau goal itu karyawan yang nilainya 100 gitu ya. Oke lah, karyawan A 70 gitu. Jadi ketika dia ini diupdate nih ke status state-nya dia tuh. Misalnya status state itu karyawan terbaik saat ini adalah A dengan poin 70 gitu. Lalu dia masuk ke karyawan B. Karyawan B apakah dites lagi ya, dicek gitu apakah nilainya lebih baik gitu daripada si A gitu. Kalau lebih baik kita update si state-nya gitu, berarti karyawan terbaik saat ini adalah si B gitu. Tapi kalau enggak ya dicuekin aja gitu, kita hiraukan gitu, masuk ke kandidat C. Apakah kandidat C lebih baik daripada si A gitu. Kalau dia lebih baik diupdate statusnya gitu, jadi karyawan terbaik itu adalah si C. Tapi kalau enggak ya tetap si A. Nah, makanya ketika dalam prosesnya nanti kita akan lihat tuh yang awalnya si A 70 gitu ya, ketika menemukan kandidat yang lebih baik gitu, misalnya si C 80 gitu ya, terus menerus gitu ketemu karyawan K nilainya 95 dan terus gitu ya. Nah, kita akan lihat bahwa grafiknya itu seperti sedang menaiki gunung ya. Jadi lama-lama tuh meningkat sampai kalau ditemukan goal oke lah dia berhenti. Tapi kalau nggak ketemu, kalau nggak dapet gitu ya, karyawan yang nilainya 100 ya udah si evaluation ini bisa ngasih info nih bahwa karyawan terbaik itu adalah si K gitu dengan nilai 95. Oke. Nah, ini evaluation function. Oke, nah ini salah satu kekurangannya. Jadi kekurangan yang ketika proses ini dilakukan gitu ya. Jadi ada namanya tuh lokal maksimum. Jadi ini ada kondisi ketika si kondisi awal itu udah cukup tinggi nih. Misalnya si A tadi ketika lakukan cek itu nilainya 90 gitu ya. Atau 99 deh ketika si A ini 99. Nah, kemungkinannya gitu ketika kita melakukan si karyawan B, C, D, E, F, G itu nilainya tuh di bawah 99 semua gitu. Jadi kemungkinan tuh ya nggak akan membentuk si hill climbing tadi tuh. Jadi nggak akan membentuk sedang hill climbing ya, tapi dia akan stuck gitu. Oke.
terus itu ya, akan cukup jauh sampai mungkin ke berapa ribu itu baru ketemu gitu. Lebih tinggi dari 99 juga ada yang 99,9 segala macam. Ini lokal maksimum. Lalu yang kedua, PTU ini oke, kalau ternyata misalnya ditemukan data yang value sama itu. E90, temu E90, F90, nah ini kan datar gitu. Tidak ditemukan kandidat yang jauh lebih baik lah dibandingkan si A ini. Oke, ini sebutnya PTU dan oke, nanti rich. Rich ini oke, available move was impossible to climb up to move to execution. Free to my English deh. Oke. Oke ya, nah rich ini sebenarnya contohnya apa ya? Oh, oke, anggaplah pencarian tadi ya, pencarian kandidat terbaik. Tapi misalnya kita mau nentuin nih, mana karyawan yang introvert atau extrovert gitu ya. Nah, ketika dua parameter itu kita nggak bisa nemuin nih. Ketika misalnya ketemu karyawan pertama, poin introvertnya 70, poin extrovertnya 50 gitu. Karyawan B, poin introvertnya 50, poin extrovertnya 70. Nah, itu kan cukup bingung gitu ya, bahwa sebenarnya yang lebih baik itu si A apa si B nih. Oke, secara dia punya dua parameter perhitungan yang sebenarnya apa, jadi makin menyulitkan perhitungan gitu ya, mana karyawan terbaik ini, yang introvert atau yang extrovert gitu. Oke, nah ini salah satunya nih. Salah satu ya. Salah satu jalan keluarnya adalah contoh di sini melakukan backtrack. Oke, untuk beberapa tadi pencarian tadi, terus kalau bisa dilakukan different direction, lalu make a big jump. Dicoba untuk melakukan section baru gitu ya, nggak usah pakai tadi varian introvert atau extrovert gitu, pakai pencarian menggunakan baru. Oke, yang terakhir itu dia moving in several direction at once. Nah, jadi tambahin lagi tuh pola perhitungan itu, selain extrovert introvert, tambahin lagi parameter baru untuk memperkuat gitu ya, mana yang lebih apa, lebih kuat gitu hitungannya. Oke. Nah, oke, nah jadi di sini oke, immediately. Oke, nah jadi shell climbing ini dibilang sebut sebagai local method. Jadi untuk menentukan apa yang harus dilakukan gitu ya, secara langsung kayak tadi ketika dia lakukan proses gitu, misalnya masih banyak tuliskan dia segala macam, oke lah kita mau cukup gitu ya di pencarian ke 100 gitu. Makanya data misalnya ada 5.000 gitu. Ya udah dari 100 itu kita bisa secara langsung dia udah melakukan pencarian gitu. Dari 100 kandidat awal mana yang terbaik. Oke. Nah ini ya. Jadi si head climbing ini bisa nggak efisien in large atau atau problemnya cukup kompleks kayak tadi tuh. Oke, lalu computational complexity-nya bisa cukup, kompleksitasnya bisa cukup tinggi. Oke, dan biasanya skill climbing ini harus di-combine nih dengan beberapa metode lain gitu. Jadi dia nggak, kalau dengan hal climbing aja tuh bisa jadi dia kurang cukup kuat. Jadi bisa bagusnya tuh di-combine dengan metode lain. Oke, nah udah itu aja tentang beberapa metode pencarian. Sampai sini ada yang mau nanya? Sambil saya absen ya. Kita ke berapa sih? 8. Loh, ini si bintang ada 2. Renaldi bintang. Saya langsung absen aja. Eh, saya utang 1 pertemuan ya sama kalian ya. Oke, Renaldi bintang.
Oke. Gak ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Gak ada nih ya? Kalau nggak ada, saya mau gacha Genshin Impact dulu. Sekian untuk pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Thank you for today. See you next week. Bye. Anjir. Terima kasih, Pak. Yuk. Makasih, Pak. Oke.